sejumlah petugas mengevakuasi penumpang dari kereta yang anjlok. Pihak KAI Komuter Line memastikan seluruh penumpang terdampak di dekat lokasi telah dievakuasi dengan selamat. Akibatnya anjloknya kereta, perjalanan hanya sampai stasiun Manggarai dan mengakibatkan kepadatan penumpang di stasiun Manggarai. Sementara itu pemirsa, petugas juga melakukan rekayasa pola operasi agar layanan lainnya tetap berjalan, khususnya lintas Bogor-Manggarai. Sementara itu pemirsa, stasiun Manggarai dipadati penumpang imbas dari anjloknya kereta. Antrean penumpang terlihat di peron 9 dan 10 stasiun Manggarai maupun di pintu keluar. Sebagian penumpang memilih menunggu kereta bisa beroperasi kembali. Ya, pihak KAI Komuter menghimbau para penumpang ini untuk tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas yang sedang dalam proses penanganan. Baik, ke informasi lain, bisa ada seorang pengendara motor tewas setelah terlindas truk tronton pengangkut tanah di Jalan Raya Cilengsi, Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Petrus Sangas Surya, pria berusia 43 tahun tewas di lokasi kejadian akibat luka berat pada bagian kepala setelah terlindas ban belakang truk tronton pengangkut tanah. Peristiwa naas ini bermula saat korban melaju dari arah Bekasi menuju Cilengsi. Saat hendak menyalip kendaraan di depannya, diduga korban kehilangan kendali hingga terjatuh ke kolong truk dan langsung terlindas. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Cilengsi. Tiba-tiba dari arah rawan ada mobil kesempet, larinya ke saya mentalnya orangnya. Ya, kolong mobil masuk. Terus korban langsung meninggal di lokasi? Langsung kejadian di sini. Itu bapak sama korban melajunya satu arah atau gimana? Satu arah. Dari arah mana ke mana? Dari arah Burangke mau ke Cilengsi. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi masih terus menggali fakta dari tersangka pembunuhan seorang pelajar SMA yang merupakan anggota Paskibra di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tersangka ternyata sempat pura-pura mencari korban bersama warga setelah korban dinyatakan hilang usai pulang latihan Paskibra. Banyak fakta terungkap dari pengakuan YS alias Abai, 25 tahun, tersangka pembunuhan pelajar SMA anggota Paskibra di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat ikut mencari keberadaan korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan Paskibra pada 29 Juli lalu. Hal itu ternyata pura-pura dilakukan oleh tersangka guna membangun alibi dan hindari kecurigaan warga. Kapan waktu kau mencari dia? Hari Rabu pagi, Pak. Itu inisiatif kau atau ada yang menyampaikan sama kau ikut mencari? Ada yang menyampaikan, Pak. Padahal udah tahu. Saya berinisiatif ikut juga, Pak. Maksudmu apa itu? supaya nggak ada tanda-tanda aku kena. Iya, Pak. Supaya tidak mengarah Ke saya, Pak. ke kau, agar kau tidak dituduh. Iya, Pak. Padahal kau pelakunya. Iya, Pak. Tersangka sendiri ditangkap tak lama setelah penemuan jasad korban. Tersangka dengan keji membunuh korban karena ingin memperkosa dan merampas ponsel dan sepeda motor korban. Tersangka pun telah mengakui semua perbuatannya. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Dan saat kami interogasi, hasil interogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Korban sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibra untuk persiapan peringatan HUT RI.
Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam lubang. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menggeledah kosan mahasiswa di Makassar dan menemukan sejumlah senjata tajam, mulai dari senjata rakitan hingga airgun. Ya, polisi juga menangkap seorang mahasiswa dari dalam kosan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar menyita beragam senjata tajam rakitan, samurai hingga airgun dari kosan mahasiswa di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Temuan berawal usai salah satu mahasiswa diamankan, polisi lalu menggeledah sebuah kosan yang ternyata menyimpan senjata tajam. Polisi mencari pelaku dalam kasus penganiayaan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar, namun pelaku tidak ada di lokasi. Kamar tersebut diduga menjadi gudang penyimpanan senjata tajam oleh salah satu organisasi mahasiswa yang terlibat konflik berkepanjangan dengan mahasiswa lainnya di Kota Makassar. Seorang mahasiswa diamankan ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait status hukum mahasiswa dan temuan senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap komplotan gendam lintas provinsi yang menyasar lansia di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ya, saat beraksi, pelaku mengaku sebagai orang pintar yang bisa menggandakan emas. Tim gabungan dari Resmo Polda Kalimantan Tengah, Polres Barito Selatan, dan Polres Barito Utara melakukan penyergapan terhadap komplotan pelaku gendam di SPBU Simpang Kurun. 3 pria dan seorang perempuan berhasil ditangkap. Komplotan ini diduga kerap beraksi di sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan dengan menyasar wanita lanjut usia. Modus pelaku dengan berpura-pura menanyakan penjual telur asin kepada korban. Para pelaku membangun kepercayaan dengan menawarkan imbalan berupa uang dolar Singapura untuk menunjukkan tempat penjual telur. Korban diajak masuk ke dalam mobil, kemudian salah satu pelaku mengaku orang pintar dan dapat mengeluarkan intan dari mulutnya. Korban yang tergoda lalu menyerahkan seluruh perhiasannya senilai 185 juta rupiah untuk digandakan. Namun setelah diturunkan dari mobil, korban baru menyadari telah ditipu dan membawa bungkusan yang hanya berisi tisu basah. Dari 4 pelaku, sebagiannya pernah diproses sebelumnya di wilayah Jawa Barat. Untuk asal pelaku sendiri berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Para pelaku melakukan modusnya diperkirakan lintas provinsi di Provinsi Kalimantan, Sulawesi, hingga ke daerah lain ya seperti Jawa Barat dan juga Papua. Keempat pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, sumur gas dan minyak milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak pada pagi hari tadi. Ya, warga mendengar beberapa kali ledakan sebelum api membesar. Kampung Babakan Cidahu, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang panik ketika sumur gas milik Pertamina EP Exploration and Production di Subang meledak. Selain api yang membumbung tinggi, terdengar juga beberapa kali ledakan di lokasi kejadian. Dari visual udara, petugas mulai melakukan pemadaman terhadap sumber api. Terlihat juga sisa kebakaran cukup besar dari lokasi kejadian. Sumur pengumpul Subang ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina EP untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat. Menurut warga, sebelum ledakan terlihat adanya semburan gas yang tinggi disertai gemuruh. Setelah itu terdengar ledakan disusul api yang membumbung tinggi. Ada kebocoran kelihatan cairan itu kan. Oh, nyembur gitu? Nyembur. Saya kira itu buang gas biasa kan, nggak tahu. Lanjut aja masuk rumah, taunya ada ledakan lagi lebih besar. Terlihat di arah barat itu kelihatan warna
merah menyala, dan itu ya saya perkirakan ada ledakan di sekitar Pertamina ini. 2 pekerja dilaporkan terluka dalam ledakan sumur gas tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Pertamina. Sementara pihak Pertamina dan aparat terkait tengah berupaya memadamkan api sekaligus menutup akses warga agar tidak mendekat ke lokasi berbahaya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Pabrik beras premium oplosan digerebek polisi di wilayah Krembung, Sidoarjo. Ya, pabrik sudah berproduksi selama 2 tahun menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras Pandan Wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.